Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat GKJ Bambu Tegalrejo yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Salam. Majelis GKJ Bambu Tegalrejo mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah saat ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dalam keadaan sehat dan baik. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selaku Majelis GKJ Bambu Tegalrejo, yaitu yang pertama, mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Kedua, persembahan yang telah terkumpul akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak kondisi saat ini. Oleh sebab itu, kita mohon terus partisipasi Bapak, Ibu, Saudari, sehingga pelayanan kita semakin menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Selamat mengikuti ibadah saat ini. Ibadah akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo, SPDK. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan memulai ibadah kita, ibadah keluarga. Oleh sebab itu, mari bersama kita memasuki ibadah saat ini, ibadah Minggu Paskah yang ke-6. Kita bersama akan mengawali, kita bersama mengaku yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya adalah sumber pertolongan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita akan mengawali ibadah ini. Kita akan menyiapkan Kidung Jemaat 13. Kita akan pujikan bersama-sama dengan keluarga kita. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 13. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi.
dan Roh Kudus, Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita diajak untuk mawas diri berkaitan dengan kehidupan kasih. Kita melihat dari pembacaan Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai dengan 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kasih itu diwujud nyatakan, tidak hanya dirasakan dan kita memahaminya saja, namun belajar dari orang Samaria yang murah hati, tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menunjukkan kasihnya kepada sesama. Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itulah yang Yesus ajarkan. Mari bersama, seringkali kita masih seperti imam dan Lewi yang seringkali melewatkan, masih tertutup pintu hati kita untuk memberikan pertolongan bagi sesama kita. Mungkin ada banyak hal yang merintangi. Mari bersama kita menyesalinya dan mohon kekuatan Tuhan untuk Tuhan mampir mendengar doa kita dan mengubah kehidupan kita, supaya kita juga berbelas kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, rahmat Tuhan tersedia bagi kita dan berkat pengampunan itu berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sesuai dengan sabdanya, maka 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-19 dengan jelas memberikan kekuatan bagi kita. Demikian sabda untuk kita semua. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan yang kembali memurnikan, menyucikan kehidupan kita, sehingga memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk terus menapaki dalam rahmat Tuhan yang penuh pengampunan, untuk melanjutkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita bersama terima dengan penuh syukur Kidung Kesanggupan 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus hari akan datang membina yang sesat, untuk membela diriku di pikunya salibnya. Sebelum kita mendengarkan sapaan sabdanya, mari bersama kita berdoa. Saya hantarkan. Kami bersyukur diberikan kesempatan bersama dengan keluarga untuk mendengarkan sabdamu. Berfirmanlah, kami semua menyiapkan hati dan pikiran kami, dan nalar budi kami untuk Tuhan terangi dan kami diubahkan oleh kebenarannya. Kami serahkan sepenuhnya dalam kasih kemurahan pada tuntunan Roh Kudus-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan saat ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 31, bagian dari bacaan leksionari. Saya mengambil dari bacaan Injil saja. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 31. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak mengatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku yang mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus yang disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang di ruangan ini, shalom. Bagaimana kabarnya? Wah, baik, berkat Tuhan bagi kita sekalian. Saya tetap mendukung di dalam doa. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, dan tak kurang satu apapun. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ke-6, dan temanya sangat menarik berkaitan dengan mengalirkan kasih. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat bersama bahwa kalau kita teliti dan jujur, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, alam pemikiran kita itu sudah terlanjur terinjeksi atau diberi pemahaman bahwa yang baik itu digambarkan sosoknya itu pasti halus, rapi, sopan bicaranya, tidak neko-neko. Pokoknya kalau bisa dilihat itu good looking lah, penampilannya yang begitu menarik. Itu gambarannya selalu begitu. Jadi kalau sudah mulai halus, rapi, sopan, kita persepsi di pikiran kita pasti oh ini baik, kan begitu. Sebaliknya untuk menggambarkan yang jahat, pasti langsung pemikiran kita mengarah kepada sesuatu yang menakutkan. Disawang saja nggak enak, jadi tidak begitu mengenakkan. Tidak sopan, berangasan, tidak rapi, acak-acakan dan seterusnya. Sebagai atribut yang melekat sehingga ketika ada sesuatu yang kelihatannya tidak mengenakkan, oh ini pasti jahat dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu dengan mudah kita akan membuat pemahaman-pemahaman dan kita akan membuat klasifikasi, oh ini baik, ini jahat berdasarkan penampilan-penampilan yang ada. Kan begitu toh Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kalau tidak percaya seandainya saya khotbah seragam saya amburadul begitu, pasti oh itu bukan Pak Pendeta, itu pasti ngawur Pak Pendeta dan seterusnya. Tetapi begitu saya rapi dan seterusnya sopan gitu, wah ini pasti baik kan begitu. Nah oleh sebab itu keterjebakan pada pola pikir seperti ini akan membuat kita terkaget-kaget
Jika melihat sosok pribadi yang kelihatannya Bapak Ibu Saudara sekalian halus, baik, sopan, rapi, ganteng, cantik, kok juga melakukan kejahatan. Seringkali kita akan kemudian berpikir, nggak mungkin kelihatannya wong dia itu baik, oh. Dia itu rapi loh, dia itu sopan sekali loh, nggak mungkin lah melakukan itu. Kita akan terkaget-kaget dan kemudian punya pemahaman nggak mungkin lah dan seterusnya. Tetapi faktanya memang bisa terjadi bahwa sesuatu yang dilakukan jahat dibungkus dengan sesuatu yang rapi, yang baik, sopan, sangat mungkin. Dan kita seringkali terjebak, tertipu di sana. Dengan demikian, kita juga seringkali tertipu olehnya dan seakan-akan kelihatannya mengerjakan tindakan baik atau kasih, tapi nyatanya itu sampul yang tentunya dibalik melakukan itu ada udang dibalik rempeyek, kalau saya boleh menyebutkan. Jadi ada motivasi-motivasi tertentu dibalik perbuatan-perbuatan yang baik itu. Dan seringkali kita juga terjebak karena penampilannya yang begitu luar biasa itu. Maka dalam bahasa kita sebagai orang beriman, Bapak Ibu Saudara sekalian, kan sudah sering mendengar toh yang namanya serigala berbulu domba. Ya, jadi kelihatannya diwut-diwut lucu. Wah, lucu sekali, kelihatannya menarik. Wah, gemeske begitu. Wah, sangat menyenangkan. Ternyata serigala itu buas, dan ternyata itu buas siap untuk menerkam dan memangsa. Alam pemikiran inilah yang direkonstruksi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui bacaan yang kita baca saat ini. Ternyata yang pertama menjernihkan pemahaman kita dalam kita mengenal dan melakukan tindakan kasih. Jadi kita tidak terjebak pada kulitnya, tetapi kita harus benar tahu isinya. Apa itu isinya di ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17 sebetulnya menjadi gambaran untuk kita bisa melihat. Saya akan memberikan potongan ayatnya. Yang demikian di ayat yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku," dan seterusnya sampai ayat yang ke-17. Ketika kita mengerjakan kasih, dasar melakukannya adalah karena cinta kita kepada Tuhan. Jadi bukan karena ingin dapat sesuatu, entah itu pujian, kebanggaan, atau penghormatan. Ketika kita mengerjakan kasih masih mengharapkan pada tataran untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan apresiasi, apalagi untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan, pasti kita akan terjebak pada yang namanya kekecewaan. Dengan demikian kasih yang Yesus ajarkan melampaui semuanya itu, sehingga gerakan hati kita adalah gerakan hatinya Allah yang memberikan uluran kasih dan kepedulian terhadap sesama. Maka ini mengajarkan kepada para murid untuk tidak munafik, mengalir saja seperti tuntunan Roh Kudus yang membawa pada kebenaran. Tidak perlu disetting, tidak perlu untuk mendapatkan pujian, apalagi pamrih-pamrih yang lain. Tapi faktanya untuk sampai pada tataran ini kan tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nyatanya seringkali kita melakukan tindakan kasih ketika tidak dapat apresiasi itu ya rasanya gimana gitu. Sudah upload bagus-bagus, tidak ada yang komen, lalu kemudian tuas bekerja dengan baik dan seterusnya, tapi kok tidak dapat apresiasi dan seterusnya. Kalau itu dasarnya tentunya akan muncul banyak kekecewaan-kekecewaan. Ternyata di balik kita melakukan kasih itu masih punya motif-motif yang lain yang tersembunyi, dan kadangkala ini yang menjadi persoalan. Yang kedua, jangan gentar dan takut untuk terus berjalan dalam jalan kasih dan kebaikan. Meskipun kadangkala banyak tantangan yang dihadapi, godaan demi godaan itu sangat membuat kita bisa saja tergelincir, sangat mungkin. Kerapuhan dan keringkihan kita justru seringkali menodai aliran kasih itu sendiri. Kadangkala kita masih jengkel, anyel apabila pelayanan kasih yang kita kerjakan tidak diapresiasi. Bahkan seringkali untuk dikoreksi, dicari salah dan kurangnya, sering pula kita menjadi malas karena toh seringkali yang kita lakukan tidak diperhatikan sesuai dengan harapan kita. Atau sebaliknya, kita mencari banyak metode dan cara bagaimana menarik simpati,
dengan pamrih bahwa mendapatkan respon dan pujian, atau supaya kita terkenal. Apalagi saat ini era kecanggihan dan kecepatan teknologi, yang namanya siapa yang tidak pengen tampil di YouTube, dan sekarang berbondong-bondong jadi YouTuber, dan bahkan ibadah sekarang di YouTube kan. Dan memang kadangkala wah, saya ini kalau nggak ditonton ya gimana, kok yang nonton cuma 3 ya, sedihnya di sini Pak, besok saya nggak mau tugas Pak, dan seterusnya. Sangat mungkin. Nah, oleh sebab itu, kalau itu yang diharapkan pasti akan muncul banyak kekecewaan. Nah, atau ingin meraih simpati, mendapatkan posisi, bahkan sangat mungkin melakukan tindakan kasih, seringkali menjadi pijakan untuk meraih simpati dan banyak makna-makna terselubung untuk kita lakukan. Namun, hemat saya, mari terus kerjakan kasih yang tanpa pamrih sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Karena yang kita cari adalah mengerjakan perintahnya, mendapat restu di jalan perkenanan Tuhan, itu yang jauh lebih mulia dan itu merupakan kemenangan dari apapun. Jadi kita melakukan kasih itu karena kita itu cinta pada Tuhan, mengerjakan perintahnya. Jadi kalau kemudian kok rela susah-susah, rela seperti apapun, itu karena cinta kita. Jadi bukan karena untuk mendapatkan kebanggaan, pujian, bukan. Kalau itu akan muncul kekecewaan. Tetapi kalau di jalan cintanya Tuhan, loh Pak Gus ketika ditampar pipi kiri kok berikan pipi kanan, itu kan nggak logis. Tapi kalau itu cintanya kita kepada Tuhan, perintahnya Tuhan, saya akan lakukan, nggak apa-apa kok. Kalau kemudian Pak kok diminta baju kita, berikan jubah kita, habis gitu. Loh kalau itu perintahnya kita kerjakan kok. Kalau kemudian tidak ada kemudian untung rugi dan seterusnya, tidak, karena ini wujud cinta kita. Kalau itu bukan perintahnya Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, saya pun enggan untuk melakukannya, susah-susah ngapain. Tetapi karena itu wujud cinta kita kepada Tuhan dan itu yang harus kita kerjakan, maka akan memurnikan kita dari segala pujian, dari segala harapan-harapan pamrih-pamrih yang ada dalam diri kita. Sehingga percakapan ketika Tuhan Yesus menjanjikan penghibur yang menolong para murid untuk ketika nanti Tuhan tidak bersama dengan mereka, jangan punya pamrih yang lain-lain. Itu sebagai wujud keberlanjutan untuk mengerjakan cintanya Tuhan yang harus diberikan kepada yang lain tanpa harus menunggu pujian dan pamrih dan seterusnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pelajaran apa yang dapat kita petik saat ini? Paling tidak ada 2 hal dalam renungan khotbah ini. Yang pertama, saya ingin mengajak, mari kasih yang kita kerjakan adalah wujud cinta kita kepada Tuhan, sehingga melepaskan kita dari pamrih-pamrih yang ada. Apa yang diperbuat tangan kananmu, janganlah diketahui tangan kirimu. Kan itu yang Yesus ajarkan. Jadi sampai apa yang kita perbuat tangan kanan aja tangan kiri tidak tahu, itu kan sebuah ilustrasi. Tidak perlu untuk dipamer-pamerkan, tidak perlu untuk mengharapkan sesuatu, tidak perlu. Karena memang itu wujud pemberian yang tulus ikhlas yang diberikan kepada yang lain. Apa yang diperbuat tangan kananmu, janganlah diketahui tangan kirimu. Dengan demikian setiap aksi-aksi kasih yang kita kerjakan akan melegakan dan justru menjadi berkat. Karena kita tidak sibuk dan haus pujian serta apresiasi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa pandemi saat ini tidak ada alasan bagi kita untuk menutup mata, hati, dan tangan kita untuk mengulurkan kasih pertolongan yang setulus-tulusnya. Saya mengatakan praktek welas asih adalah budi kebaikan terluhur melampaui kemenangan apapun. Saya ulangi sekali lagi. Praktek welas asih adalah budi kebaikan terluhur melampaui kemenangan apapun. Dengan demikian aliran kasih yang Bapak Ibu Saudara berikan adalah wujud cintanya Tuhan yang Bapak Ibu berikan bagi saudara-saudara yang lain yang membutuhkan. Saya menyebutnya uluran tangan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terhimpun dalam persembahan, yang terhimpun dalam aksi-aksi yang lain yang Bapak Ibu kerjakan adalah wujud sapaan kasihnya. Kalau itu berwujud sembako, saya mengatakan itu sembako kasihnya Tuhan, masker kasihnya Tuhan.
dan banyak lagi kasih Tuhan yang akan kita berikan tanpa mengharapkan pamrih apapun, karena itu yang Yesus ajarkan. Dengan demikian apa yang kita berikan akan membuat kelegaan justru karena kita mengerjakan perintah, dan itu yang menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan panjang lebarkan khotbah saya, karena yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan-tindakan yang nyata yang harus terwujud dalam kehidupan kita. Selamat mengalirkan cinta kasih sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan, dan mari lepaskan diri kita dari mengharapkan pamrih-pamrih, pujian, kebanggaan, dan seterusnya. Itu yang akan menimbulkan kekecewaan dan rasa sakit dalam hati kita. Namun ketika itu kita lepaskan dan orientasi kita justru kepada wujud cinta kita kepada Tuhan, disitulah letak kedamaian, karena kita sedang mengerjakan kasih-kasih Allah yang harus kita bagi saudara-saudara kita. Selamat berjuang di Minggu Paskah yang ke-6 ini. Saya yakin itulah yang akan membuat lega pelayanan kita, rasa damai pelayanan kita, karena semua adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Selamat menghadirkan kasih Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah Paskah Minggu ke-6 ini bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami diberikan kekuatan untuk dapat menghayati setiap karya Tuhan, untuk mengalirkan kasih Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan akan membuat kami semakin bersyukur bahwa semua yang kami kerjakan adalah wujud cinta kami kepadamu, sehingga akan membuat kami untuk tidak mengharapkan pamrih, pujian, dan penghargaan, tapi justru kami semakin diteguhkan untuk melakukannya sebagai rasa syukur dan cinta kasih kami kepadamu. Tolonglah keluarga kami masing-masing di tengah situasi pandemi saat ini, untuk kami terus memberikan dukungan satu dengan yang lain, mengantisipasi, mengatasi kebosanan-kebosanan yang mulai muncul dalam kehidupan keseharian kami. Kami isi dengan nilai-nilai yang tentunya lebih bermanfaat bersama dengan keluarga-keluarga kami, juga melihat sekitar kami untuk berbagi semangat, berbagi banyak hal yang menunjukkan kasih cinta persaudaraan yang lebih indah. Pun demikian, kami terus mendukung di dalam doa untuk semua yang dikerjakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang ada bekerja sama untuk memutus penyebaran virus yang ada. Berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan, juga masyarakat tetap setia mengerjakan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang turut ambil serta untuk menyukseskan program pemerintah memutus pandemi ini, sehingga kembali normal, kembali baik, kami kembali beraktivitas untuk meneruskan banyak hal yang harus kami kerjakan, harapan, cita-cita, juga mimpi-mimpi kami. Mohon berkat untuk keluarga kami masing-masing, kesehatan, kekuatan, perlindungan. Juga saat ini yang dalam kondisi sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Juga saudara kami yang mungkin saat ini berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Tuhan berkati. Kami yakin Tuhan menyediakan berkat melalui sarana apapun, banyak hal yang bisa dikerjakan untuk rezeki berkat Tuhan mengalir dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga terus mendukung di dalam doa untuk yang tidak bersama dengan kami karena pekerjaan, karena tugas, karena studi harus berada di luar kota dan tidak bersama dengan kami. Mohon berkat Tuhan, sertailah dan berikanlah kesehatan selalu. Kami juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami dalam kebersamaan masyarakat yang lama kami tidak berjumpa, dan ditopang oleh kecepatan berkomunikasi melalui sosial media yang ada. Kiranya kami bijak menggunakannya, sehingga media-media yang ada menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan di antara kami, saling meneguhkan dan saling menguatkan.
Jauhkanlah dari segala kabar-kabar yang membuat kami panik, resah, tercerai-berai, tetapi biarlah kami mampu menyaringnya dengan sebaik mungkin. Biarlah kami juga ikut serta untuk menjaga lingkungan sekitar kami dengan prinsip protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Bapa di surga, kami terus mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk bekerja, terutama yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas penanganan COVID-19 ini. Berikanlah kekuatan bagi saudara-saudara kami, terutama tim medis, juga TNI Polri, relawan-relawan yang ada, agar senantiasa mereka sehat, kuat, dan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Bapa di surga, akhirnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Kami yakin di balik semua peristiwa ini ada rencana Tuhan yang baik untuk kehidupan kami, menata segala sesuatu, mulai dari keluarga, mulai dari diri kami, untuk kami banyak hal merubah diri ke arah yang lebih baik dalam masa pandemi ini. Ampunilah akan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan saat ini kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ibadah keluarga ini kita semua diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Dan untuk menyampaikan persembahan ini kita landasi dengan firman Tuhan terlebih dahulu yang kami ambilkan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10, yang demikian firman-Nya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada kesediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah persembahan ini kita haturkan dengan memuji nama Tuhan yang terambil dari Kitab Jemaat 393 bait yang pertama dan kedua. Beristimewa
Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah persembahan ini kita haturkan kehadirat Tuhan dengan berdoa kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan pada saat sulit yang saat ini kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan dan kehadiran-Mu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada saat ini. Tuhan, bersama dengan keluarga-keluarga di masing-masing tempat jemaat-Mu, kami bersama-sama menyampaikan persembahan. Terimalah ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan akan persembahan ini. Dan boleh kiranya Tuhan memberkati dan mensucikan, sehingga persembahan ini boleh kami pergunakan untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan, kami berdoa juga kepada saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kebijaksanaan serta kekuatan sehingga dimampukan di dalam mengelola keuangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah ya Tuhan segala dosa-dosa kami yang tersela di dalam kami mengaturkan persembahan. Semua ini ya Tuhan kami aturkan kehadirat-Mu hanya karena kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan akhiri ibadah ini. Ada tugas panggilan kita dalam perutusan ini, bahwa kita bersaksi tidak hanya dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Kita akan akhiri dengan pujian dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia penuh dengan cobaan. Saksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ibadah kita sudah selesai. Kiranya ibadah ini dapat menjadi kekuatan dalam kebersamaan, di dalam keluarga, dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu, kami Majelis GKJ Bambu Tegalrejo tetap menghimbau untuk kita tetap hidup sehat, dan jika tidak ada yang mendesak, untuk tetap berada di rumah sesuai dengan yang sudah pemerintah anjurkan, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.